Hai, ketemu lagi dengan channel Chemistry kita. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pelajaran IPA, yaitu bab sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama mengenai fungsi nutrisi dalam makanan, yaitu karbohidrat. Nah, karbohidrat ini berfungsi sebagai energi bagi tubuh kita, di mana 1 gram karbohidrat itu sama dengan mengandung 4 kilokalori atau 16,8 kilojoule. Dalam proses pencernaan, karbohidrat nanti akan dipecah menjadi gula yang lebih sederhana, kemudian gula sederhana tersebut akan diserap oleh tubuh. Nah, karbohidrat ini disimpan dalam bentuk lemak dan glikogen. Kekurangan karbohidrat dapat menyebabkan badan lemah, kurus, semangat kerja atau belajar menjadi turun, dan daya tahan tubuh menjadi berkurang. Sumber-sumber utama dari karbohidrat itu terdapat dalam beras, jagung, gandum, kentang, umbi-umbian, buah-buahan, dan madu. Kemudian untuk protein, protein ini berfungsi sebagai komponen struktural dan fungsional. Sebagai fungsi struktural, protein ini berguna dalam pembangun tubuh dan pengganti sel-sel yang rusak. Sedangkan sebagai fungsi fungsional, ini protein berfungsi sebagai komponen proses biokimia sel, baik pada hormon dan enzim. Dalam proses pencernaan, protein ini akan diubah menjadi pepton dengan bantuan enzim pepsin di lambung, kemudian dia diubah menjadi asam amino dengan bantuan enzim tripsin di usus halus, kemudian baru diserap oleh tubuh. Nah, protein ini dapat ditemukan salah satunya adalah pada telur. Nah, untuk sumber protein di hewan ini ada pada daging, ikan, telur, dan keju. Sedangkan pada tumbuhan ini terdapat protein nabati diantaranya pada kedelai, kacang tanah, dan sebagainya. Di mana 1 gram protein ini sama dengan 17 kilojoule, dan kekurangan protein dapat menyebabkan busung lapar. Berikutnya ada lemak. Lemak ini berfungsi sebagai cadangan energi, kemudian juga sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan vitamin K. 1 gram lemak ini sama dengan 9 kilokalori atau 38 kilojoule. Dalam tubuh, lemak ini disimpan di jaringan bawah kulit. Nah, sumber utama lemak untuk lemak hewani ini ada pada lemak daging, mentega, susu, dan minyak ikan. Sedangkan pada tumbuhan atau lemak nabati ini terdapat pada lemak kelapa, kemiri, kacang-kacangan, dan alpukat. Berikutnya ada vitamin. Vitamin ini berfungsi sebagai komponen organik enzim yang disebut dengan koenzim. Ada beberapa jenis vitamin. Yang pertama adalah vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Sedangkan vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin B, dan ada vitamin C. Nah, kekurangan vitamin ini akan dapat menyebabkan penyakit avitaminosis. Nah, vitamin ini dapat kita temukan di berbagai macam buah-buahan ya, di anggur ada, di mangga ada, di pisang ada, dan sebagainya. Kemudian ada garam mineral. Garam mineral ini dibutuhkan secara sendiri-sendiri maupun kelompok, di mana dalam tubuh garam mineral ini memiliki peranan tertentu tergantung dengan fungsinya masing-masing. Nah, sebagai contoh ada mineral kalsium, ini sumbernya ada pada susu, keju, daging, sayur, dan sereal. Fungsi mineral kalsium ini sebagai pembentukan darah, kontraksi otot, dan pembentukan tulang dan gigi. Kemudian untuk mineral besi, ini sumber utamanya pada hati, sayuran hijau, daging, dan kismis, berfungsi sebagai produksi hemoglobin. Untuk iodin, ini sumbernya ada pada ikan laut dan garam iodium, berfungsi sebagai bagian hormon tiroksin untuk mengatur laju metabolisme. Kemudian untuk mineral magnesium, ini sumber utamanya adalah sayuran hijau, daging, dan kentang. Fungsinya sebagai kofaktor enzim metabolisme karbohidrat. Kemudian ada fosfor, ditemukan dalam susu, daging, telur, dan sayuran. Ini berfungsi sebagai pembentukan tulang dan gigi, bagian ATP, dan asam nukleat. Untuk mineral kalium, ini sumbernya ada pada pisang dan sayuran, berfungsi sebagai pengiriman impuls saraf. Dan yang terakhir ada mineral natrium, ini sumber utamanya ada pada garam dapur dan sayuran,
berfungsi sebagai perambatan impuls saraf dan keseimbangan osmotik. Nah, sistem pencernaan pada manusia yang pertama mengenai saluran pencernaan. Nah, saluran pencernaan ini adalah saluran yang dilalui bahan-bahan makanan. Dalam saluran pencernaan ini dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Untuk kelenjar pencernaan, ini adalah organ yang mengeluarkan enzim untuk mencerna makanan. Kelenjar pencernaan ini terdapat di mulut, lambung, usus halus, pankreas, dan hati. Yang pertama mengenai mulut. Di dalam rongga mulut ini terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur atau saliva. Nah, di dalam gigi ini terjadi pencernaan secara mekanis. Nah, gigi ini terbentuk dari tulang gigi atau dentin. Strukturnya ada mahkota gigi di atas gusi, kemudian ada leher yang dikelilingi oleh gusi, dan akar gigi yang dilapisi oleh email berwarna putih. Nah, ada 3 macam gigi manusia, yaitu gigi seri atau incisor. Ini untuk memotong makanan. Kemudian ada gigi taring atau caninus, ini untuk mengoyak makanan. Dan gigi geraham atau molar, ini untuk mengunyah makanan. Nah, ini susunan dari rongga mulut ya. Yang bagian atas di sini ada langit-langit yang keras, kemudian di bawahnya ada langit-langit yang lunak. Nah, di sini ada tonsil. Ini adalah anak tekak. Kemudian ini lidah, di sini ada gusi, dan di sini ada bibir. Kemudian untuk bagian-bagian gigi, nah, sekian ini adalah mahkota gigi. Kemudian ini adalah leher gigi. Di sini adalah akar gigi. Nah, bagian atas di sini mengandung email. Kemudian di sini ada tulang gigi atau dentin, kemudian ada rongga gigi, di mana dalam rongga gigi ini mengandung pembuluh saraf dan darah. Kemudian ada gusi, semen gigi, di sini ada foramen apikal, dan di sini ada tulang. Nah, untuk susunan gigi, ini ada susunan gigi baik pada anak-anak maupun gigi orang dewasa, di mana untuk gigi anak-anak kita kenal dengan istilah gigi susu ya. Nah, untuk gigi anak, ini geraham belakangnya 0, baik kanan kiri. Kemudian untuk geraham depannya ada 2. Kemudian untuk gigi taringnya masing-masing ada 1, di atas dan di bawah, kanan dan kiri. Kemudian untuk gigi seri ada 2 di atas, 2 di bawah, kemudian baik di kanan maupun di sisi kiri. Sedangkan di susunan gigi orang dewasa ini terdapat 3 geraham belakang, 2 geraham depan, 1 gigi taring, dan 2 gigi seri. Nah, ini ya di gigi susu. Untuk gigi susu, ini ada 8 buah gigi seri ya, atas, bawah, kanan, kiri. Kemudian ada 4 buah gigi taring dan 8 buah gigi geraham depan atau premolar. Sedangkan di gigi orang dewasa ini sudah sebagai gigi tetap. Ada 8 buah gigi seri, kemudian 4 buah gigi taring, 8 buah gigi geraham depan, dan 12 buah gigi geraham belakang. Kemudian di mulut ini terdapat saliva, ini sebagai pencernaan kimiawi. Nah, terdapat 3 buah kelenjar saliva, yaitu parotis, sublingualis, dan submandibularis. Nah, kelenjar saliva ini akan mengeluarkan air liur, di mana nanti enzim petialin atau amilase ini akan berfungsi untuk mengubah amilu menjadi maltosa. Kemudian ada lidah. Lidah ini sebagai tempat menempatkan makanan di antara gigi. Kemudian di lidah ini makanan akan dikunyah dan bercampur dengan air liur dan dibentuk bulat atau bolus. Bolus ini nanti akan didorong ke faring dengan bantuan lidah. Kemudian ada faring dan esofagus. Faring ini adalah saluran memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan. Di dalam faring ini terdapat katup pernafasan yang disebut sebagai epiglotis. Ini gunanya untuk menutup ujung saluran pernafasan atau laring. Nanti bolus ini akan melewati faring menuju esofagus. Nah, ini adalah faring ya, dia ada di belakang rongga mulut sampai dengan kerongkongan.
Nanti bolusnya ini melewati faring menuju ke esofagus. Kemudian untuk esofagus ini berbentuk lurus, berotot lurik dan berdinding tebal. Nah, nanti otot kerongkongan ini akan berkontraksi untuk mendorong bolus ke lambung dengan gerak peristaltik. Nah, ini ya proses perpindahan bolus dari esofagus ke lambung. Nanti di sini ototnya akan berkontraksi, kemudian dia akan mendorong makanan ke lambung dengan gerak peristaltik. Kemudian ada lambung. Nah, otot lambung ini akan berkontraksi untuk mengaduk-aduk bolus, memecahnya secara mekanis, dan mencampurnya dengan getah lambung. Di dalam getah lambung itu sendiri mengandung 3 komponen ya. Ada HCl atau asam klorida, ini asam klorida. Kemudian ada enzim pepsin dan ada renin. Nah, asam klorida ini akan berfungsi untuk membunuh kuman-kuman dan mengaktifkan pepsin. Enzim pepsin itu sendiri akan mengubah protein menjadi pepton, dan renin akan mengendapkan protein susu. Nah, setelah melalui pencernaan kimiawi di lambung, bolus ini akan menjadi bahan kekuningan yang disebut dengan kimus atau bubur usus. Kimus ini nanti akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus halus. Nah, di dalam usus halus sendiri itu memiliki 3 bagian. Ada usus 12 jari atau duodenum, ada usus tengah atau jejunum, dan ada usus penyerapan atau ileum. Ini adalah duodenum ya, atau usus 12 jari, di mana dalam usus 12 jari ini terdapat lubang yang menghubungkan duodenum dengan saluran getah pankreas dan saluran empedu. Ini ada saluran empedu, kemudian di sini ada pankreas yang menghasilkan enzim pencernaan, dan ini ada saluran pankreasnya. Nah, sedangkan pankreas itu sendiri menghasilkan amilase, tripsin, dan lipase. Amilase ini berfungsi untuk memecah amilum menjadi maltosa, tripsin memecah pepton menjadi asam amino, dan lipase memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Getah empedu itu sendiri berfungsi untuk mengemulsikan lemak sehingga mudah dicerna oleh enzim. Nah, enzim dan cairan dari pankreas dan empedu ini akan disalurkan menuju duodenum. Kemudian di jejunum atau usus tengah, ini akan terjadi pencernaan makanan terakhir sebelum diserap. Nanti karbohidrat dipecah menjadi glukosa, protein dipecah menjadi asam amino, dan lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Nanti ketika dia sudah dipecah, zat makanannya sudah dapat diserap oleh tubuh, dan penyerapannya ini terjadi di ileum. Nah, pada dinding usus halus ini terdapat jonjot usus halus atau vili, dan dia terdiri dari mikrofili yang berfungsi untuk penyerapan makanan agar terjadi dengan cepat. Nah, kemudian di usus halus juga, zat-zat yang larut dalam air ini nanti akan diserap dan masuk ke pembuluh darah kapiler, sedangkan zat-zat yang larut dalam lemak ini nanti setelah diserap akan dibawa ke pembuluh getah bening atau pembuluh kil dan masuk ke pembuluh darah kapiler. Setelah itu, zat-zat makanan akan masuk ke sistem transportasi untuk diedarkan ke seluruh sel-sel tubuh oleh plasma darah. Di dalam sel-sel tubuh, zat-zat makanan akan dioksidasi atau dibakar menggunakan oksigen yang dilepaskan oleh hemoglobin yang terdapat di eritrosit sehingga menghasilkan energi, karbon dioksida, dan uap air. Nah, ini ada gambar dari struktur vili pada usus halus. Nah, ini ada pembuluh getah bening, kemudian ini ada pembuluh darah. Kalau kita perbesar, di sini ada mikrofilinya ya. Kemudian ada usus besar. Usus besar ini terdiri dari beberapa bagian. Ada usus buntu atau appendix. Ini usus buntu, appendix. Kemudian ada bagian menaik yaitu ascending colon. Kemudian ada bagian yang mendatar yaitu transverse colon. Dan ada bagian menurun atau descending colon dan ada anus. Nah, ini usus buntu, appendixnya, ini yang kolon menanjaknya, ini kolon melintangnya, ini kolon menurunnya, dan di sini ada anus dan rektum.
Di usus besar, bahan makanan sisa pencernaan ini terdiri atas air dan bahan yang tidak tercerna, misalnya selulosa. Nah, usus besar ini akan berfungsi untuk mengatur kadar air pada sisa makanan. Di dalam usus besar juga ini terdapat banyak sekali mikroorganisme yang akan membantu untuk membusukkan sisa-sisa makanan seperti bakteri Escherichia coli. Nah, sisa makanan dan gas yang berbau ini disebut dengan feses. Feses nanti akan disimpan di ujung usus besar yang disebut dengan rektum dan dikeluarkan melalui anus. Oke, cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai sistem pencernaan pada manusia. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.